Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Darjat Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya guru SDN 016 Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PAI Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan pokok bahasan Ayo Bertayamum di SD 016 Situgal kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ya, besok kan berangkat sekolah tuh kita harus sarapan pagi, ya. Supaya apa? Supaya kita nyampe di sekolah jangan kelaparan. Baik anak-anak ibu, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Asril. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqna kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik, kita absen dulu anak-anak ibu sekalian. Adel Aprilian, Hadir, Bu. Alia Mahfoza, Hadir, Bu. Asril Alganiu, Hadir, Bu. Cantika Awalia, Hadir, Bu. Fadila Muzaki. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya? Ya. Baik anak-anak ibu sekalian. Baik, hari ini kita mau belajar dengan metode kita, yaitu tayamun. Kita belajar hari ini saya
minggu kemarin kita telah belajar mengenai uduk, ya kan? Uduk itu ada bagi-bagiannya kemarin, tata cara beruduk, ya, sunat beruduk, niat beruduk, sudah kemarin. Siapa tahu bagaimana kemarin tata cara beruduk itu? Ibu ulang sedikit, paham tak pelajaran ibu kemarin nih? Ya, tata cara beruduk apa-apa aja yang dibahas kemarin anggota uduk itu? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Saya mau membuka kedua telapak tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut, membasuh kedua kaki, tak tertib dan berurutan. Ya, bagus sana ibu. Berarti telah paham pelajaran minggu kemarin. Kasih dulu aplaus untuk teman-temannya semua. Baik, untuk hari ini kita lanjut kepada pelajaran pertemuan ketiga, yaitu tayamun. Baik, ada tujuan pembelajaran, tujuan kita belajar tayamun ini ada beberapa poin. Yang pertama, mampu menyebutkan pengertian tayamum. Kemudian, mampu menyebutkan syarat-syarat bertayamum. Kemudian, menyebutkan tata cara bertayamum dengan benar. Setelah mampu menyebutkan tata cara bertayamum, kita setelah membaca buku paket dan melihat tayamum atau videonya nanti, siswa mampu mempraktekkan tata cara bertayamum sesuai ketentuan syariat Islam. Ini tujuan kita belajar tayamum hari ini. Sebelum kita masuk, tahukah kamu apa itu bertayamum? Ya. Kemudian, tahukah kamu bagaimana tata dan apa yang digunakan ketika kita bertayamum? Nah, itu. Kemudian, tahukah kamu kapan kita harus bertayamum? Ya, anak-anak ibu sekalian, nanti ibu jelaskan satu persatu. Ya, apa itu tayamum? Ya. Sebelum kita masuk, kenal dengan tayamum? Apa itu tayamum? Ya, kenal. Tayamum itu berarti pengganti, ya, air apabila air tidak ada untuk berwudu. Nah, itu tayamum. Baik, anak ibu akan ibu jelaskan tayamum itu apa. Baik, anak ibu sekalian, pengertian tayamum itu, ya, kita tahu bahwa tayamum. Coba baca aja dulu untuk kelompok. Nih, gua aja nanti nih ngantuk kalian ini. Untuk kelompok satu nih, kelompok satu. Coba baca poin 1 apa itu? Kelompok 1 coba bacakan pengertian tayamum. Tayamum adalah satu bentuk keringanan rukhsah yang diberikan Allah kepada manusia, terutama kepada orang Islam yang ingin melaksanakan salat tapi yang kesulitan dalam memperoleh air untuk berwudu. Tayamum itu adalah bentuk keringanan atau rukhsah. Bagaimana keringanannya? Apabila tidak ada air, ya, apabila kita kekeringan air atau kita jauh dari air, waktu mendesak untuk salat telah datang, kita laksanakan tayamum. Atau orang tersebut dalam keadaan sakit. Jadi kalau orang itu sakit tidak boleh kena air, boleh diganti dengan tayamum. Paham anak-anak sekalian? Paham. Baik, kita lanjut. Baik anak-anak ibu, setelah kita tahu tadi tayamum itu, sekarang kita tanya tayamum itu tadinya adalah pengganti air untuk melaksanakan sholat. Kemudian ibu tanya lagi, apa guna tayamum itu? Atau kapan harus dilakukan tayamum itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, coba jelaskan. Untuk menggantikan air wudu. Ya, untuk menggantikan air apabila tidak ada air untuk berwudu. Bagus anak ibu. Ya, kelompok berapa nih? Kelompok 2. Gunanya kita tayamum itu adalah 1. Sebagai pengganti wudu, kata anak ibu itu tadi, ya betul, ya. Kemudian sebagai pengganti wudu yang sesungguhnya apabila air tidak ada ketika waktu sholat telah datang. Kemudian yang kedua sebagai
yang suci sebagai penggantinya. Jadi tayamum ini digunakan apabila air tidak ada. Kalau ada air, tayamum tidak sah kita laksanakan. Apabila dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua, sedang sakit dan bagian tubuh yang terkena wudhu tidak boleh dikenakan air. Maksudnya begini, tayamum itu kita laksanakan anak-anak sekalian apabila kita dalam keadaan sakit itu tidak boleh terkena air. Misalnya tangan kita luka, ya. Kemudian tidak boleh terkena air, wajib bertayamum. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan jauh atau musafir tidak ada ketemu air sementara waktu sholat telah datang, ya, itu wajib menggunakan tayamum. Ada berapa tadi penggunaan tayamum kata ibu? Ada tiga. Ya. Kemudian coba perhatikan gambar. Gambar yang pertama, coba jelaskan apa pengertian gambar itu. Gambar yang pertama siapa bisa yang menjelaskan? Gambar yang pertama ini. Apa itu yang ada? Coba kelompok 2 mana kelompok 2? Apa itu? Bisa menjelaskan? Gambar yang pertama ada tanah atau debu, ya. Jadi debu itu kita usapkan ke tanah, ke debu itu tangan kita, setelah itu kita usapkan ke tangan, ya. Kemudian gambar yang ketiga, setelah tangan kita usap muka. Setelah itu seterusnya kita ambil lagi debunya. Kita usap lagi, kita tepuk-tepuk seperti ini, ya. Setelah itu kita usap telapak tangan. Setelah itu baru kita usap ke tangan. Sudah paham melihat gambar? Baik, kita niat tayamum. Niat tayamum, coba baca. Untuk kelompok 3 coba. Nawaitu tayammum li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Kita ulang lagi, yaitu niat tayamum. Coba kita baca sama-sama. Nawaitu tayammum li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita niat tayamum, tentu ada syarat-syarat tayamum. Apa-apa aja syarat tayamum itu? Syarat tayamum itu ada 4, ya. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Tayamum itu bukan dilaksanakan sembarangan saja, yaitu apabila waktu sholat telah masuk, air tidak ada, baru kita bertayamum. Kemudian sudah berusaha mencari air, kita telah bersusah payah mencari air, namun air tidak ditemukan, baru kita laksanakan tayamum. Kemudian menggunakan tanah yang suci dan berdebu, ya. Tanah itu harus tanah yang suci. Apa contohnya tanah yang suci itu? Ya, atau debu yang suci itu. Siapa bisa? Tidak pikirkan debu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Contohnya debu di depan mobil, ya kan? Kalau mobilnya berdebu, itu boleh dipergunakan. Kemudian debu yang tidak ada tai binatang dan semua tai ya, debu itu bersih, suci. Itu harus baru bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Jadi sebelum kita tayamum itu, kalau ada najis di anggota tayamum kita hilangkan dulu. Ya, contohnya misalnya yang kotor lah, misalnya yang berupa najis atau bau-bau kencing adik, misalnya kita telah ngambil adik kita, kena kencingnya, dibersihkan dulu, baru bertayamum.
Kemudian ada tata caranya bertayamum itu, tidak sembarangan tayamum aja, ya. Coba baca tata cara tayamum kelompok 1, coba kelompok 1, baca yang kuat, dengarkan. Membaca salat, niat bertayamum, niat dalam hati melakukan tayamum kepada Allah Subhanahu wa taala, menepukkan kedua tangan ke tanah, lalu menipiskannya dengan cara meniup-niup atau mengibaskannya, mengusap-usap muka, mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan, tertib berurutan, membaca doa seperti doa setelah selesai berwudu. Nah, ya. Itu tadi tata cara bertayamum. Jadi tata cara bertayamum itu ada 7, ya. Nah, kemudian ada tertibnya. Tertib itu jelas berurutan, ya. Yang nomor 1 di nomor 1 kan, nomor 2 di nomor 2 kan, ya. Pokoknya berurutan. Nah, itu yang dimaksud dengan tertib itu. Baik anak ibu, setelah kita tahu apa itu niat tayamum, tata cara bertayamum, ya, kita lihat dulu video ini. Anak-anak ibu coba lihat videonya nanti baik-baik. Setelah itu kita simpulkan pelajaran tayamum ini. Menyimpulkannya nanti ibu suruh kelompoknya masing-masing, ya. Jadi kita tonton dulu videonya. Jadi video ini harus kita tonton bagus-bagus supaya anak-anak ibu sekalian nanti bisa menyimpulkan pelajaran tayamum kita hari ini, ya, berdasarkan video yang kita tonton.
kita tayangkan tadi, sudahkah kalian simpulkan masing-masing kelompoknya? Sudah? Kelompok 2 sudah? Nah, baik anak-anak ibu sekalian, setelah video kita tonton tadi, ya kita diskusikan, ya masing-masing kelompok harus mendiskusikan, menyimpulkan ya video yang kita tonton itu tadi. Nah, kemudian masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ambil bukunya. Nah, coba dicatat, simpulkan video itu. Ya, kemudian nanti setelah disimpulkan, ibu suruh 1 orang masing-masing kelompok membacakannya ke depan. Nah, silakan ambil bukunya masing-masing. Ibu minta kesimpulannya. Yang pertama kelompok 1, coba bacakan ke depan. Siapa yang boleh bacakan ke depan? Pengertian tayamum. Tayamum adalah satu bentuk keringanan berusaha yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, terutama kepada orang Islam yang ingin melaksanakan sholat tetapi ia sulit dalam memperoleh air untuk berwudu, atau orang tersebut dalam keadaan sakit dan tidak dibolehkan basah atau terkena air secara langsung oleh dokter pada bagian tubuhnya yang akan disiram air wudhu, muka, tangan, kaki, telinga, dan kepala. Sebab jika kena air takut dan terjadi infeksi atau sakitnya bertambah parah. Tayamum dilakukan untuk sebagai pengganti wudhu. Baik, itu tadi kesimpulan video menurut kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, kita lanjut lagi ke kelompok 2. Apabila kesimpulan kelompok 2 ini berdasarkan video yang dia tonton. Coba kelompok 2 bacakan kesimpulannya. Cara bertayamum. Sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sholat sudah masuk, kecuali orang yang bertayamum karena sakit atau sudah yakin bahwa di sekitar tempat itu tidak ada air, menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut imam lainnya boleh dengan tanah pasir atau batu, menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Iya, itu kesimpulan kelompok 2.
Ya, hapus juga untuk kelompok A. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 3. Apabila kesimpulannya? Coba kelompok 3 bacakan kesimpulan diskusinya. Tata cara bertayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Niat bertayamum. Niat dalam hati melakukan tayamum karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Menempukkan kedua tangan ke tanah lalu menipiskannya dengan cara meniup-niup atau mengibaskannya. 4. Mengusap-usap muka. 5. Mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. 6. Tertib berurutan. 7. Membaca doa seperti doa setelah selesai berwudu. Ya baik, itulah tadi kesimpulan 3 kelompok mengenai video yang dia tonton. Kemudian mengenai pelajaran kita hari ini yaitu tayamum. Kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi ada niat tayamum, ya kan? Kemudian sudah niat tayamum, kemudian tata cara bertayamum. Ya, tata cara bertayamum itu tadi kesimpulannya ya, kita ambil tanah yang bersih atau debu, kita tepukan, setelah itu baru kita usapkan ke tangan, ke muka dan ke tangan. Itu kesimpulan tayamum. Kemudian kesimpulan berikutnya, tayamum itu kita laksanakan apabila tidak ada air. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, itulah pelajaran kita hari ini. Untuk PR berikutnya, untuk PR di rumah ya, kita kumpulkan minggu depan ya, minggu depan dengan waktu dan hari yang sama ya. Yang pertama nanti kalian urutkan bagaimana tata cara tayamum itu ya. Kalian catat 1 bagaimana tata tayamum itu. Kemudian kita hafal satu persatu ke depan niat tayamum itu dan juga doa tayamum.